Saudara-saudara, salam sejahtera. Senang bisa menyapa Anda kembali pada saat ini dalam pembahasan firman Tuhan. Kali ini kita akan merenungkan sebuah tema masuk dalam minggu Advent tentunya ya, yaitu mungkinkah tak bercacat pada hari kedatangan Kristus? Tanda tanya. Sebuah pertanyaan buat kita semua juga. Mungkinkah kita semua ini dalam keadaan yang tak bercacat ketika Kristus datang kembali? Tentunya pemahaman datang kembali adalah pemahaman tentang akhir zaman itu. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menyimak bagian firman Tuhan dan kemudian kita merenungkannya, 1 Korintus 1 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-9, mari saya mengajak kita semua untuk bersekutu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kasih kebaikan-Mu, untuk apa yang terus-menerus Engkau berikan kepada kami semua. Kami percaya bahwa kami ada seperti sekarang ini adalah berkat dan penyertaan tangan Tuhan. Kami juga bersyukur dalam segala keterbatasan kami. Kami boleh merenungkan bagian firman-Mu. Tolong kami semua ya Bapa, baik kami yang menyimak di rumah kami masing-masing maupun hamba-Mu yang dipercayakan menyampaikannya, Engkau yang menyertainya, sehingga firman-Mu boleh dimengerti dan dapat kami lakukan dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saya akan membacakan untuk kita semua 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saya ulangi, 1 Korintus pasalnya pertama ayat 4 sampai dengan 9 begini. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, apa sih yang dimaknai dengan tak bercacat? Saudara-saudara, tak bercacat orang seringkali mengartikannya adalah utuh, sempurna, lengkap, ideal, dan yang sejenisnya. Sebaliknya, kalau yang cacat berarti ada yang kurang, ada yang gompel mungkin, entah istilahnya apa itu. Ada yang tidak sempurna, ada kekurangan. Ada sesuatu yang tidak ideal. Nah, saudara-saudara, mungkinkah kalau begitu melalui tema ini kita sempurna? Kita dalam kondisi ideal, dalam kondisi yang utuh ketika menyongsong kedatangan Tuhan Yesus. Tentu banyak di antara kita akan mengatakan, mana mungkin Pak, kita dalam keadaan yang sempurna, dalam keadaan yang utuh, dalam keadaan yang ideal.
Kita kan manusia yang tidak sempurna, selalu ada kekurangan, selalu ada cacatnya di sana sini. Nggak lengkap. Saudara-saudara, kalau kita mengaminkan pernyataan tadi, bahwa memang kita tidak sempurna, bahwa memang kita tidak utuh, tidak ideal, lalu apakah mungkin firman Tuhan mengatakan bahwa kita dimintanya supaya tak bercacat itu? Ada sebuah logika seperti ini. Mungkinkah Tuhan yang begitu mengasihi kita, yang tahu kondisi kita, bahkan kita percaya bahwa Tuhan lebih tahu, lebih ngerti tentang kondisi kita ketimbang kita sendiri. Mungkinkah Tuhan yang seperti itu, lalu kemudian kalau Dia tahu bahwa kita tidak bakalan sempurna, kita tidak bakalan tak bercacat itu, lalu kemudian Ia meminta kita supaya tak bercacat. Kalau kita mengatakan bahwa sudah tahu Tuhan itu kondisi kita seperti apa, sudah tahu kelemahan kita, sudah tahu apa yang ada pada diri kita, lalu kemudian dimintanya kita untuk sempurna, untuk ideal, untuk tak bercacat. Nah, bukankah Tuhan sedang iseng? Sedang iseng dengan kita semua, sudah tahu nggak bisa, maka dimintanya seperti itu. Tadi saya mengatakan mari kita berpikir secara logis. Kalau saya berpikir secara logis, maka yang terjadi adalah tidak mungkin Tuhan memerintahkan kepada kita sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang aneh, kalau kita sudah jelas-jelas tidak akan sanggup memenuhinya. Jadi dalam pemahaman saya bahwa Tuhan memerintahkan segala sesuatu dalam batas-batas Anda dan saya sebenarnya sanggup untuk melakukannya, sanggup untuk mengerjakannya. Baik, kita telusuri saja 1 Korintus 1 ayat 4 sampai dengan 9 ini. Saudara-saudara, di situ diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Beberapa kali kita menyimak bahwa dalam surat-suratnya Paulus selalu mengucap syukur untuk jemaat-jemaat yang pernah ia layani, untuk jemaat-jemaat yang ia kirimi surat. Aku mengucap syukur ketika mengingat kamu begini, begitu, dan seterusnya. Adalah baik barangkali ya untuk meniru apa yang dilakukan Paulus ini. Bahwa ketika kita mengingat seseorang, mengingat saudara, mengingat siapapun, selalu akan ada pertama-tama ungkapan syukur. Nah, Paulus mengucap syukur kenapa? Ada alasannya tentu, dan alasan ini bukan alasan yang dibuat-buat, bukan alasan untuk mencari muka, untuk menyenang-nyenangkan saja. Tapi ada alasan yang objektif, yang dapat dilihat dan dirasakan semua orang. Paulus mengucap syukur karena kasih karunia Allah yang diberikan kepada jemaat di kota Korintus ini. Saudara-saudara, kasih karunia yang seperti apa
yang disyukuri Paulus dan semestinya harus disyukuri oleh jemaat Tuhan di Korintus ini. Paulus memaparkan alasannya itu. Kasih karunia yang seperti apa? Sebab katanya di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus itu kamu telah menjadi kaya. Dalam segala hal. Dalam segala macam perkataan dan dalam segala macam pengetahuan. Ini menarik sekali. Bukankah setiap orang itu yang didambakan kaya? Kaya di dalam segala hal. Artinya apa? Bukan hanya kaya dalam materi. Bukan hanya kaya dalam harta benda, tetapi kaya di dalam berbagai pengetahuan. Kaya di dalam perkataan dan seterusnya. Ini indikasinya adalah bahwa orang-orang di sana terpelajar. Orang-orang di sana dapat menyampaikan berbagai macam persoalan atau berargumentasi lewat kata-kata dan seterusnya. Tapi ingat juga dalam segala hal berarti mereka dilengkapi dengan pelbagai macam karunia dari Tuhan ini untuk pelayanan mereka. Nah, saudara-saudara, bukankah tipe jemaat yang seperti ini adalah jemaat yang ideal? Orang-orang Kristen yang mungkin saja didambakan oleh setiap orang percaya kepada Tuhan, lalu kemudian diberkati dengan kaya dalam berbagai hal. Lalu kemudian Paulus meneruskan sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Ini sesuai ideal seperti yang diteguhkan oleh Kristus di tengah-tengah kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Bayangkan ya, luar biasa. Tidak kurang sesuatu apapun dalam hal karunia ini yang diberikan oleh Tuhan. Ini Paulus mengingatkan. Karunia-karunia ini seharusnya dapat menopang kesaksian mereka sampai kedatangan Kristus ini. Saudara-saudara, buat kita, saya yakin Anda dan saya pun diberikan karunia oleh Tuhan. Apakah karunia itu juga kita pergunakan dengan sebaik-baiknya sampai kedatangannya kembali? Digunakan dengan optimal, dengan sungguh-sungguh, agar kita menjadi saksi-saksi Tuhan yang baik, agar dengan demikian kita terus berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan. Lalu ayat 8, Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini yang bersinggungan dengan tema kita. Mungkinkah tak bercacat pada hari kedatangan Kristus? Kalau kita melihat ayat ini, saudara-saudara, maka menjadi jelas. Kalau usaha Anda sendiri, usaha saya sendiri, untuk berusaha hidup tak bercacat, memang susah. Mungkin juga mustahil. Tetapi firman Tuhan hari ini menyatakan bahwa Dialah yang akan meneguhkan kita, yang akan menolong kita untuk setia, sehingga kita tak bercacat sampai kedatangan Kristus Yesus itu. Nah, apakah karena karena Kristus itu meneguhkan Anda dan saya, maka dengan demikian kita tidak melakukan apa-apa dan kemudian kita berpikir bahwa kita pasti tak bercacat sampai kedatangannya? Oh, karena Tuhan yang sudah meneguhkan. Saudara-saudara, barangkali ada banyak orang juga yang berpikir demikian. Sekali aku percaya kepada Kristus, sekali aku mengaku Yesus sebagai juru selamat, maka sudah selesailah, maka pastilah saya akan diangkat nanti pada hari kedatangan Kristus, akan dimuliakan olehnya, akan diangkat dalam awan-awan. Saudara-saudara, ternyata memang tidak sesimpel itu. Kita semua yang sudah diteguhkan oleh Kristus tetap harus terus-menerus merespon peneguhan itu.
Bagi yang sudah dibaptis, sudah CD, masih ingatkah kita bahwa dalam baptisan kita, dalam pernyataan pengakuan kita, kita menerima peneguhan itu. Kiranya Allah yang penuh damai sejahtera itu meneguhkan, menolong kita sampai pada akhirnya hari kedatangan Kristus kita tak bercacat di hadapannya. Saudara-saudara, pada saat kita sedih, pada saat kita mengaku percaya, disitulah sebetulnya ada peneguhan yang secara simbolis disampaikan oleh para hamba Tuhan, tetapi juga yang di dalam iman percaya kita, dalam spiritualitas kita, kita menerima peneguhan itu dari Tuhan. Peneguhan dari Kristus sendiri, bahwa agar melalui keyakinan percaya kepadanya, dari hari ke hari Anda dan saya terus dituntun untuk teguh di dalam firman-Nya, untuk setia kepadanya, untuk tidak bercacat, apalagi mengkhianati Dia. Jadi saudara-saudara, disitulah sebetulnya walaupun benar kita yakin dan percaya Allah sendiri melalui Yesus Kristus meneguhkan kita, tapi Anda dan saya diminta untuk merespon dengan cara apa? Memelihara iman percaya kita, memelihara apa yang Tuhan sudah teguhkan kepada kita. Sebab realita yang ada begitu banyak juga tantangan yang harus kita hadapi ketika kita menantikan kedatangannya itu. Bisa saja kita tampil tidak setia, bisa saja kita tidak utuh, tidak sempurna pada hari kedatangannya itu. Maka saudara-saudara, kita lihat juga dengan jelas ayat 9, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Kalau Allah setia, maka mestinya setiap kita itu juga setia. Tidak mungkin kesetiaan itu hanya dalam satu pihak saja. Kita gampang menuntut ketika kita melewati masa-masa yang susah, kehidupan yang sulit. Di mana Tuhan, kesetiaan Tuhan dan lain sebagainya. Tapi pernahkah kita juga berpikir dari sisi kita tentang kesetiaan kita? Apakah kita juga berani mengkoreksi bahwa kita setia kepadanya? Saudara-saudara, tidak bercacat pada hari kedatangannya tidak usah kita artikan bahwa kita sempurna dalam segala hal. Apalagi sempurna dalam fisik kita, bukan itu saya kira tujuannya. Kata tak bercacat atau sempurna ini sebetulnya erat kaitannya dengan orang memahami untuk apa Anda dan saya ada hadir di bumi ini. Untuk apa Anda dan saya menjadi pengikut atau murid-murid Kristus itu. Saudara-saudara, jelas tidak ada lain adalah untuk menjadi saksi, untuk memuliakan namanya. Jadi ketika orang dikatakan ia tak bercacat, tak bercela di hadapan Tuhan, adalah betul-betul ketika ia menantikan kedatangannya itu, hidup memelihara imannya, hidup dengan setia, hidup sedang memuliakan Tuhan, sebagaimana tujuan Tuhan menciptakan Anda dan saya. Maka yang terjadi adalah pada saat itulah Anda dan saya didapati dalam keadaan setia, dalam keadaan yang sedang memuliakan Tuhan dengan segenap talenta kita, dengan keberadaan kita. Saya berpikir ini jemaat Korintus, jemaat yang kaya dalam segala hal, termasuk dalam karunia dan lain sebagainya. Maka Paulus juga menghendaki bahwa ketika kedatangan Kristus, mereka yang diberikan karunia untuk berbicara memuliakan Tuhan, didapati sedang melakukan itu. Mereka yang dikaruniakan sedang misalnya dikaruniakan untuk bisa bernubuat, sedang bernubuat. Mereka yang dikaruniakan untuk berdoa, untuk menyembuhkan orang, sedang melakukan hal-hal yang baik yang seperti itu. Nah, bagaimana dengan Anda dan saya? Apa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai karunia, sebagai talenta buat kita semua? Apakah
ketika kedatangannya nanti kita sedang didapati sesuai dengan apa yang Tuhan berikan, kita sudah sedang melakukan hal-hal tersebut sehingga nama Tuhan dimuliakan. Jadi disitulah keadaan kita yang tak bercacat, bahwa Tuhan menyambut baik. Baik sekali engkau, hai hambaku yang setia. Engkau telah setia dalam perkara-perkara yang kecil. Masuklah dalam kemuliaan bersama-sama dengan aku. Bukankah itu tujuan kehidupan orang percaya, orang beriman? Saudara-saudara, marilah kita lakukan bagian tugas kita. Tugas Tuhan sudah diberikan kepada kita, yang memberikan segala anugerahnya, yang memberikan peneguhannya kepada Anda dan saya. Maka tugas Anda dan saya adalah sekarang memelihara peneguhan itu, mengerjakan sesuatu, mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kehidupan kita tak bercacat nanti di hadapan Tuhan ketika Tuhan datang kembali. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita. Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur bahwa di dalam Kristus Yesus kami telah menjadi kaya sama seperti jemaat di Korintus. Namun biarlah kekayaan kasih karunia-Mu ini tidak kami pandang sebagai sesuatu yang dapat membanggakan, menyombongkan kami, melainkan kami manfaatkan sedemikian rupa untuk menantikan kedatangan-Mu, sehingga kami pada saat hari kedatangan-Mu itu didapati tak bercacat di hadapan-Mu. Tidak mudah karena begitu banyak godaan, tantangan di sana sini. Tapi kami percaya bahwa Tuhan juga sudah terlebih dahulu meneguhkan kami semua. Bahkan Engkau telah mengirimkan Roh-Mu yang kudus untuk menjaga, menyertai kami. Biarlah itu kami dapat lakukan. Kami dapat setia dalam kehidupan ini. Kami juga tetap memohon kasih karunia Tuhan dalam berbagai kehidupan, pergumulan-pergumulan dan kemelut kehidupan kami yang kami jalani ini. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tiliklah kami di rumah kami masing-masing. Bapa di surga, kami yakin dan percaya bahwa Engkau tetap menolong, menyertai, memberkati kami. Inilah ya Bapa doa-doa kami, ampuni yang tidak seturut dengan kehendak-Mu, dan biarlah yang terjadi adalah rencana dan kehendak Bapa. Karena itu yang terbaik bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang kedatangannya senantiasa kami nantikan, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Katakan pada diri sendiri, kasih Tuhan mengiringiku, dan sayapnya melindungiku. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupku. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.